Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Naqussu 'alaika amba'ahum bil al-ayah. Shadaqallahul azim. Para pemirsa acara Kenduri Ramadan, pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa Baros yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa kembali melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun 1443 Hijriah ini dengan lancar tanpa suatu kendala apapun. Para pendengar yang berbahagia, salawat dan salam senantiasa kita haturkan ke hadirat junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah menyelamatkan generasi muda Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan hidayah seperti sekarang ini, di mana peran pemuda sudah tidak diragukan lagi, baik dalam kancah kebangsaan maupun dalam kancah keislaman. Peran pemuda dalam kancah kebangsaan sudah tidak diragukan sejak sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hampir semua peristiwa-peristiwa bersejarah di Indonesia dipelopori oleh para generasi muda. Sejak zaman merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan mengisi kemerdekaan, peran pemuda di Indonesia tidak diragukan lagi keberadaannya. Bahkan peristiwa yang terbaru reformasi 98 juga, tanpa gerakan yang dimotori oleh para pemuda, niscaya sejarah itu tidak akan tercipta. Para pendengar dan pemirsa yang budiman, dalam dunia keislaman, peran pemuda juga sejak zaman Kanjeng Nabi Muhammad sudah tidak diragukan lagi. Bahkan Nabi Muhammad telah menghususkan kepada 4 pemuda dengan menyediakan fasilitas khusus untuk memperdalam keilmuannya pada zaman Rasulullah. Dalam hal ini tentunya peran pemuda yang telah dimulai sejak zaman Rasulullah ini kita warisi hingga zaman ini, sehingga pemuda telah tetap memiliki andil dalam kebangsaan maupun dalam keislaman. Sahabat-sahabat yang saya banggakan, salah satu kisah dalam Al-Quran yang menyebutkan bagaimana kuatnya peran pemuda dalam mempertahankan prinsip-prinsip akidah keyakinannya adalah sahabat Ashabul Kahfi, di mana 7 orang itu terukir dengan tinta emas dalam Al-Quran yang dimuat secara khusus dengan nama surat Al-Kahfi. Ini merupakan contoh suri teladan bagi para pemuda zaman now atau zaman milenium sekarang ini. Tentunya selain karakter Ashabul Kahfi, ada beberapa karakter yang perlu dimiliki oleh para pemuda zaman sekarang. Karakter yang perlu dimiliki pemuda zaman sekarang adalah karakter pemuda yang positif, di mana ciri dari pemuda positif atau pemuda yang baik ini, dalam hal ini saya sampaikan ada 5 karakter pemuda. 5 karakter pemuda yang perlu dikembangkan oleh generasi muda, khususnya sahabat-sahabat Ansor Banser yang ada di Desa Baros ini. Karakter yang pertama adalah karakter istiqomah atau konsisten. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
yaitu orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka berkonsisten, beristiqomah dengan prinsipnya, maka Allah menurunkan para malaikat dan mengatakan kepadanya, jangan takut dan jangan bersedih, berilah kabar gembira tentang surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Inilah prinsip istiqomah yang harus dipegang oleh para pemuda. Istiqomah atau konsisten yaitu tetap melaksanakan kegiatan secara ajeg. Artinya melaksanakan setahap demi setahap, step by step, tetapi berkelanjutan. Bukan hanya istilahnya mohon maaf anget-anget tai ayam. Jadi ketika awal-awal kita itu semangatnya betul-betul menggebu-gebu, tetapi kemudian lama-kelamaan lempem seperti kerupuk yang tersiram. Maka konsistensi istiqomah yang dalam hal ini perlu kita jaga adalah konsistensi dalam melaksanakan semua aktivitas, terutama aktivitas yang bernilai ibadah. Ibadah bukan hanya yang bernilai ibadah mahdhah, tetapi ada ibadah yang sifatnya muamalah, berkaitan dengan manusia. Semua perbuatan baik perbuatan baik terhadap manusia, terhadap alam adalah nilai-nilai ibadah. Sahabat-sahabat yang saya hormati, karakter yang kedua yang perlu dimiliki oleh pemuda zaman sekarang adalah karakter aktif dan produktif. Aktif saja mungkin tidak cukup, karena aktif itu barangkali bisa mengandung pengertian aktif hanya untuk sendiri, sehingga nilai kebaikan itu hanya untuk sendiri. Dalam hal ini mungkin bisa disebutkan bahwa aktif hanya untuk bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi harus produktif. Produktif itu artinya mampu mengajak, mampu menarik generasi muda yang lain untuk bersama-sama dengan kita. Disinilah bagaimana Allah yang berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendak ada sebagian di antara kalian itu yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, di sini peran pemuda bukan hanya aktif untuk diri sendiri, tapi produktif, mengajak untuk pemuda-pemuda yang lain agar ikut andil dalam melaksanakan pembangunan. Nah, di sini bahwa Ansor Banser sebagai pionir, sebagai pelopor bagi pergerakan pemuda-pemuda ini bisa menunjukkan peran aktifnya selaku pemuda yang aktif dan produktif. Pemirsa dan sahabat-sahabat Ansor Banser yang saya banggakan. Kemudian karakter yang ketiga yang perlu dimiliki oleh para pemuda zaman now adalah kreatif. Mungkin kreatif ini bisa dimaknai, kita bisa kreatif itu berasal dari kata kreat, artinya menciptakan, mencoba sesuatu yang baru. Jadi bukan hanya meneruskan sesuatu yang sudah ada. Memang ada idiom atau kaidah dalam kaidah fikih bahwa mempertahankan sesuatu yang baik dan mengambil sesuatu yang lebih baik. Nah, kaidah yang keduanya inilah yang perlu kita tanamkan, bahwa selain mempertahankan hal-hal yang baik, kita juga harus menggali, harus menarik beberapa hal yang baru yang bisa memperbarui hal-hal yang sudah baik tersebut. Wal akhdhu bil jadidil aslah. Kemudian karakter yang keempat adalah karakter yang solutif. Baru-baru ini idiom atau frase solutif ini pernah ngetren ketika dalam tayangan film-film singkat itu kita harus menjadi generasi yang solutif. Solutif itu artinya selain kita memberikan kritik yang membangun, kita juga harus bisa memberikan alternatif solusi ketika kita menyampaikan kritikan. Pada saat ini mungkin kita sudah tidak heran, hampir semua lapisan masyarakat, baik tua, muda, laki-laki, perempuan, banyak yang sudah menjadi komentator ketika ada suatu peristiwa. Mereka hanya bisa memberikan komentar, mengkritisi sesuatu kejadian tanpa memberikan solusi bagaimana penyelesaian sebaiknya.
Nah, disinilah peran para pemuda, khususnya pemuda Ansor yang ada di Desa Baros, bisa menjadi pionir bahwa selain kita mengkritisi suatu kasus, suatu peristiwa, suatu kejadian, tetapi kita bisa menawarkan ini solusi yang terbaik yang harus kita. Inilah betul-betul menjadi PR bagi generasi muda saat ini. Generasi yang hidup jauh berbeda dengan ketika keadaan pada zaman Rasulullah dulu. Kemudian yang kelima, yang terakhir, menurut versi saya, karakter yang harus dimiliki oleh pemuda zaman milenial atau zaman now sekarang ini adalah wibawa. Kewibawaan itu mungkin sesuatu yang sangat sulit untuk kita raih atau kita pertahankan. Tetapi sebetulnya kewibawaan itu akan datang sendiri ketika kita satu itu mempunyai akhlak yang al-karimah, akhlak yang mulia. Kewibawaan itu ketika jatuhnya wibawa, maka jatuhlah martabat pemuda. Ketika martabat pemuda jatuh, maka hancurlah negara. Al-fata imadul bilad, idza salihal fata salihal bilad, wa idza fasadal fata fasadal bilad. Pemuda adalah tiang negara. Apabila pemuda kuat, maka tegaklah negara. Tapi sebaliknya, apabila pemuda itu bejat akhlaknya, rusak akhlaknya, maka akan hancurlah negara. Oleh karena itu, tegak dan runtuhnya negara kesatuan Republik Indonesia ini berada di pundak para pemuda. Oleh karena itu, pemuda harus bisa menjaga wibawa dan martabatnya untuk bersama-sama mikul duwur mendem jero. Bagaimana membangun bangsa ini sehingga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Sayyidina Ali radhiyallahu karamallahu wajhah pernah berkata dalam salah satu makalahnya, laisal fata may yakunu hadza abi walakinnal fata may yakunu ha anadha. Pemuda itu bukan yang mengatakan inilah bapakku, tetapi pemuda yang sebenarnya adalah yang mengatakan inilah saya. Kalau kata Bung Karno, ini dada saya. Ketika seorang pemuda menunjukkan bahwa eksistensi keberadaannya bukan tergantung, tidak dibayang-bayangi oleh nama besar orang tuanya, maka dialah benar-benar pemuda yang sejati, yang bisa membangun bangsa, menegakkan agama dan bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa. Akhirnya di penutup kultum ini saya mengajak kepada saya pribadi juga kepada generasi muda. Marilah kita bersama-sama untuk berusaha terus menjadi pemuda Ansor, pemuda yang dapat menolong agama, menolong bangsa dan juga menolong masyarakat sekitar. Tidak salah ketika para pendahulu Nahdlatul Ulama memberi nama kita adalah pemuda Ansor. Karena tugas utama kita adalah menolong, baik menolong agama, menolong masyarakat, juga menolong bangsa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Beriring doa jazakumullahu ahsanal jaza wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.